Selama bertahun-tahun, kehidupan Pak Joyo selalu mentereng. Hampir seluruh keluarganya menjadi orang terpandang. Anak-anaknya menjadi pengusaha, dokter, tentara, hingga pejabat. Alhasil, keluarga Pak Joyo begitu disegani para tetangga. Suasana rumah Pak Joyo pada suatu malam lumayan sepi. Di sana hanya ada Pak Joyo dan istrinya, juga anak perempuannya yang cantik dan baru beranjak dewasa. Ia, tentu saja, belum bekerja sebagaimana kakak-kakaknya yang lain. Di ruang tamu, ketiga orang itu mengobrol tentang masa depan. "Sinta, apa rencana kamu setelah lulus kuliah?" tanya Bu Joyo. "Betul, ketahui secara pasti tujuanmu, nak," kata Pak Joyo. "Kamu harus tahu betapa mengerikannya hidup tanpa tujuan." Sinta hanya menunduk. Sebagai anak perempuan Pak Joyo satu-satunya, ialah anak paling lemah lembut, selain juga tak sibuk memikirkan ambisi masa depan. Bagi Sinta, hidup akan semakin rumit jika dipenuhi target-target. Di sisi lain, keluarganya, terutama Pak Joyo, punya pedoman yang berkebalikan sama sekali dengan itu. Telah sejak lama Sinta mengetahui bahwa ayahnya berambisi menjadi bupati di tempat ia tinggal, menyusul salah satu kakak laki-lakinya yang kini telah duduk di kursi DPRD. Sebagai istri, Bu Joyo mendukung penuh niat suaminya itu. Anak-anaknya, yang sama ambisiusnya dengan Pak Joyo, jadi pengobar api semangat lantaran mengiming-imingi ayahnya kehidupan enak jadi penguasa. Hal-hal itulah yang membuat Pak Joyo semakin tak terkendalikan. Di sisi lain, Sinta juga tak bisa melakukan apapun. Bagi Pak Joyo dan istri, mendapati anak perempuannya tak bergairah soal karir ialah sesuatu yang menyedihkan. Hal semacam itu, menurut keduanya, membuat malu keluarga di hadapan banyak orang. Merespon keadaan itu, tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Joyo membuat sebuah rencana. Rencana itu ialah kejahatan paling parah yang tak mungkin dilakukan seorang ayah kepada anak perempuannya yang cantik menjadikannya tumbal. Cara itu dilakukan Pak Joyo guna memuluskan ambisinya, menjadi pejabat. Maka dalam keadaan sangat bersemangat dan seperti sedang kesetanan, suatu malam, Pak Joyo memaksa Sinta untuk ikut dengannya menaiki mobil. Seluruh anggota keluarganya saat itu telah terlelap. Adapun Sinta tak mengetahui tujuan ayahnya mengajaknya pergi berdua tengah malam. Ia hanya ketakutan sambil terus bertanya-tanya. "Sekarang, kamu harus menuruti apa kata ayah," kata Pak Joyo. Tak jauh dari keluarga Pak Joyo tinggal, terdapat sebuah bukit tempat orang-orang membunuh tumbal pesugihan yang kebanyakan perempuan. Pesugihan itu dilakukan untuk memperoleh ketenaran, kekuasaan, juga pangkat. Anehnya, sebelum membunuh perempuan-perempuan itu, para pelaku pesugihan diharuskan menyetubuhi mereka. Di titik ini, entah karena kesetanan atau apa, Pak Joyo adalah salah satu orang yang hendak melakukannya. Disetirnya mobil menuju bukit itu dalam ambisinya yang mirip dengan iblis pada suatu tengah malam. Setelah sampai di lokasi bukit itu, ada sebuah gua tempat para pencari pesugihan itu melakukan perbuatannya. Sinta pun diajak turun dari mobil, sambil ketakutan, Sinta berkata kepada ayahnya, "Ini mau kemana ya?" tanya Sinta. Pak Joyo pun hanya bilang, "Kamu harus nurut ayah." Sinta pun mulai ketakutan dan merasakan hal yang janggal. Sinta tidak mau menuruti kata Pak Joyo, lalu Pak Joyo pun dengan kasar menarik tangan Sinta. Sinta pun meronta dan berusaha melepaskan tangannya. Namun apa daya, dia tidak kuat melakukan karena tenaganya sangat lemah. Pak Joyo pun dengan mudah menarik Sinta menuju lokasi goa yang tak jauh dari lokasi parkiran mobil Pak Joyo. Sambil menangis Sinta tetap meronta di perjalanan itu. Dia sambil bilang, "Ayah, lepaskan tanganku." Pak Joyo pun hanya diam sambil terus menyeret anaknya itu. Karena jalanan sangat sempit dan kanan kiri adalah jurang, Pak Joyo pun agak kesulitan menarik tangan Sinta. Dan kira-kira jarak 40 meter sebelum dari goa, Sinta pun berhasil melepaskan tangannya dari cengkeraman Pak Joyo. Lalu Sinta pun lari dari Pak Joyo, namun Pak Joyo mengejarnya. Karena kondisi jalan sangat sempit dan gelap, Pak Joyo pun terpeleset ke dalam jurang itu. Sinta pun tidak berani melihat ayahnya yang jatuh ke jurang. Dia terus berlari dan meminta tolong. Dan akhirnya dia menemukan warga di dekat bukit itu, dan ditanya, "Kenapa kamu, Dek?" tanya salah seorang warga. Dia menceritakan hal yang terjadi. Lantas warga pun menceritakan tempat itu. Sinta pun histeris, dan tidak percaya bahwa ayahnya tega melakukan perbuatannya itu. Sinta pun menceritakan tentang ayahnya yang jatuh di jurang. Dan akhirnya ditemani orang satu kampung Sinta mencari ayahnya yang jatuh di jurang tersebut. Mereka menemukan Pak Joyo sudah tewas karena jatuh ke jurang dan kepalanya terbentur batu besar.